Perkenalkan, nama saya Riani Silaban dengan nomor pokok mahasiswa 2010563 dengan prodi S1 Manajemen, kelas pagi C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Sudung. Materi pertemuan pertama adalah mengimplementasikan komputerisasi pada masa pandemi COVID-19. Pengertian implementasi. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Komputerisasi pada masa pandemi ini sangat berperan bidang pendidikan, apalagi pada masa COVID-19 dikarenakan pemerintah mengubah sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online. Itu dilakukan untuk menghambat semakin luasnya penularan COVID-19. Keputusan ini menjadi pilihan tepat. Praktik penggunaan teknologi di masa pandemi COVID-19 oleh perguruan tinggi. Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan. Teknologi menurut para ahli. Menurut Ursula Franklin, teknologi merupakan sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan bagaimana cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu. Peran teknologi dalam bidang pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi semakin lama semakin berkembang, dan perkembangan teknologi saat ini, teknologi yang berkembang sudah memasuki era digital, terutama di Indonesia yang mulai menggunakan teknologi dalam setiap bidang untuk membantu, untuk memudahkan pekerjaan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Peran teknologi di masa pandemi COVID-19 sangatlah penting. Misalnya seperti belajar di rumah, pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan sebuah aplikasi. Peran teknologi di masa pandemi COVID-19 sangatlah penting. Misalnya seperti belajar di rumah. Pembelajaran ini dilakukan melalui daring dengan menggunakan sebuah aplikasi atau web yang disebut dengan e-learning. Selain menggunakan e-learning sebagai sarana media pembelajaran, bisa juga menggunakan media lainnya seperti aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi tersebut digunakan untuk membantu proses belajar daring atau online, agar materi-materi yang dapat disampaikan dan dijelaskan pada mahasiswa-mahasiswi tersebut. Materi pertemuan yang kedua, yaitu kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir
dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa di bidang ilmu pengetahuan, di bidang ilmu teknologi, di bidang seni dan sastra. Contoh pelanggaran hak intelektual. 1. Pelanggaran hak cipta buku. 2. Pelanggaran hak cipta lagu. 3. Pelanggaran hak cipta kaos. 4. Pelanggaran hak cipta novel, dan sebagainya. Pelanggaran tersebut, contoh pelanggaran yang dilakukan adalah mengcover lagu, menjilid buku-buku baru atau meniru buku, dan meniru kaos atau ceplakannya atau seperti sablon, meniru sablon. Pada materi pertemuan yang ketiga ialah budaya dan teknologi. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi ke generasi berikutnya. Contoh budaya di Indonesia, rumah adat, pakaian adat, batik, dan seni tari tradisional. Budaya itu sendiri memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri budaya yang menyeluruh, berkembang dalam ruang atau bidang. Yang kedua, dalam geografis tertentu. Yang ketiga, berpusat pada perwujudan pada nilai tertentu. Sedangkan teknologi adalah suatu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia, yaitu bagian dari sejarahnya, meliputi keseluruhan sejarah. Dengan kata lain, teknologi mengandung dua dimensi, yaitu yang pertama science dan yang kedua engineering, yang berkaitan negara kita bukan negara yang menolak global partnership. Namun, kita juga tidak boleh menelan mentah-mentah budaya yang masuk atau budaya yang ada di negara kita ini. Maka, langkah strategis yang dapat kita lakukan adalah dengan memadukan unsur teknologi dengan budaya. Namun, kita tidak mungkin bersifat apatis terhadap teknologi karena Indonesia dengan Pancasialismenya merupakan kesatuan yang fleksibel dan dimensional. Dengan hal-hal inilah mungkin kita dapat terus mempertahankan ekstensi budaya Indonesia di tengah perubahan zaman teknologi yang semakin berkembang maju pesat. Baiklah, sampai disinilah hasil persentase saya, dimulai dari materi 1 sampai materi ketiga. Saya ucapkan terima kasih banyak.